wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan takwa. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah informasi mengenai salah satu mata kuliah saya di jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi di Universitas Muhammadiyah Inrekang dengan mata kuliah Komunikasi Profesional Informasi. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit pemahaman saya mengenai komunikasi profesional informasi itu sendiri. Nah, komunikasi profesional merupakan aspek penting dalam dunia bisnis dan organisasi modern pada saat ini. Nah, di sini komunikasi profesional itu sendiri melibatkan penggunaan bahasa dan perilaku yang sesuai, efektif, dan sopan dalam menyampaikan sebuah informasi kepada berbagai pihak yang terkait. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu dipahami mengenai komunikasi profesional itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada komunikasi profesional melibatkan penggunaan bahasa yang jelas dan tepat. Nah, maksud dari ini yaitu dalam sebuah komunikasi profesional informasi itu sendiri, pesan yang harus disampaikan, yang disampaikan itu harus mudah dipahami oleh lawan bicara kita tanpa menimbulkan ambigu atau penafsiran yang salah. Nah, untuk penggunaan kata-kata yang spesifik dan menghindari jargon yang tidak dikenal dapat meningkatkan pemahaman lawan bicara kita. Yang kedua, ada komunikasi profesional memperhatikan konteks dan audiens. Nah, maksud dari sini yaitu dalam sebuah komunikasi profesional itu sangat penting untuk memahami siapa yang akan menerima informasi yang akan disampaikan dan bagaimana mereka akan menafsirkannya. Nah, ini juga memungkinkan kita untuk menyampaikan atau menyesuaikan gaya komunikasi dan tingkat detail informasi yang akan kita sampaikan kepada lawan bicara. Nah, yang ketiga ada komunikasi profesional mempertimbangkan kebutuhan waktu dan prioritas. Mungkin maksud dari sini itu komunikasi profesional itu harus pesan yang harus disampaikan itu harus tepat waktu dan sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Misalkan memilih antara email formal untuk informasi penting atau rapat langsung untuk diskusi yang mendalam. Nah, untuk yang keempat itu ada komunikasi profesional mencangkup aspek verbal dan non-verbal itu sendiri. Nah, maksud dari sini yaitu konsistensi antara pesan verbal dan non-verbal itu membantu membangun kepercayaan dan memperkuat pesan yang akan disampaikan. Nah, mungkin teman-teman di sini masih ada yang belum paham mengenai apa sih itu komunikasi verbal dan non-verbal itu sendiri. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pemahaman saya mengenai komunikasi verbal dan non-verbal itu sendiri. Di sini
Komunikasi verbal itu meliputi penggunaan kata-kata dan bahasa untuk menyampaikan sebuah informasi, gagasan, atau sebuah emosi. Nah, ini dapat terjadi dalam bentuk percakapan lisan, presentasi, atau komunikasi tertulis seperti email, WhatsApp, atau laporan, dan komunikasi tertulis lainnya. Masih banyak aplikasi lain yang dapat memungkinkan kita untuk komunikasi tertulis. Nah, di sini pula penggunaan yang tepat dari kata-kata adalah kunci untuk memastikan pesan dipahami dengan benar oleh penerima yang dipahami dengan benar oleh penerima. Nah, sedangkan komunikasi nonverbal itu sendiri adalah kebalikan antara komunikasi verbal itu sendiri. Nah, jika komunikasi verbal itu menggunakan kata-kata dan bahasa, komunikasi verbal itu menggunakan bahasa tubuh atau gerakan-gerakan tubuh. Misalkan mengirimkan pesan melalui ekspresi wajah, intonasi suara, bahasa tubuh, dan elemen lain yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya itu termasuk senyum, gerakan tangan, postur tubuh, kontak mata, dan penekanan suara itu termasuk dalam komunikasi nonverbal itu sendiri. Nah, untuk ekspresi nonverbal ini dapat memberikan nuansa, mendukung atau melengkapi pesan verbal, atau bahkan menyampaikan pesan yang berbeda secara tidak langsung. Itulah tadi sedikit informasi yang saya ketahui mengenai mata kuliah komunikasi profesional informasi. Mungkin dari penyampaian saya ada yang kurang dimengerti atau keluar dari pembahasan, mungkin saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan itulah tadi pemahaman saya mengenai komunikasi profesional informasi itu sendiri. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah haq